Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warhamna innaka anta arhamur rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba kitabika wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ij'al hubbaka ahabbu ilayna minal ma'il baridi 'inda ad-dhama'. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini kita kembali bisa bermajlis untuk meneruskan pembacaan kita dari kitab Syama'il Muhammadiyah, di mana pada kesempatan yang lalu kemarin kita sedikit menekankan dan memurojaah kembali tentang pentingnya menanamkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ini akan berperan penting di hati seseorang dalam upaya dia untuk menjalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan bisa menjalankan ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan beliau adalah pembawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang tidak mencintai Rasulullah SAW, dia tidak akan bisa menjalankan dinul Islam ini. Bahkan seperti orang sekarang banyak yang tidak mengenal Rasulullah dan tidak mencintai Rasulullah, bahkan lebih mencintai orang-orang selain Rasulullah SAW. Maka kita melihat hidup mereka jauh dari bimbingannya Rasulullah SAW. Panutan hidupnya bukan lagi Muhammad SAW. Panutan hidupnya, naudzubillah min dzalik, sebagian mereka malah menjadikan panutan hidupnya adalah orang-orang kafir, ya. Mungkin orang-orang para seniman, para penyanyi-penyanyi, para pemain-pemain film, ya, artis-artis dan sebagainya, itu yang mereka jadikan sebagai panutan, mereka jadikan sebagai contoh dalam kehidupan mereka, ya, karena kecintaan mereka kepada orang-orang tersebut. Kenapa kok mereka bisa mencintai orang-orang tersebut? Karena mereka rajin untuk mempelajari dan membaca, atau mungkin banyak mendapatkan informasi tentang bagaimana keseharian orang-orang tersebut, ya, mengenal tentang syama'ilnya mereka, ya, tahu tentang syama'ilnya mereka. Tapi di sisi lain tidak mengenal syama'ilnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga jauh bimbingannya dari bimbingan Rasulullah SAW, tapi malah justru menjadikan para artis-artis itu atau siapapun lah, ya, bahkan naudzubillah min dzalik, sebagian mereka adalah orang-orang kafir, dijadikan sebagai panutan di dalam hidupnya. Nah, dari sini kita melihat betapa pentingnya seorang muslim itu untuk mengenal bagaimana kehidupannya Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita mengenal bagaimana kehidupan Rasulullah adalah melalui apa? Melalui membaca riwayat-riwayat ini yang sampai kepada kita. Nah, di antaranya adalah kitab ini yang sedang kita pelajari, yaitu kitab Syama'il Muhammadiyah, di mana Al-Imam At-Tirmidzi yang menuliskan kitab ini telah mengumpulkan sekian riwayat dan hadis-hadis seputar syama'ilnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga membantu kita untuk semakin kenal dengan bagaimana beliau, ya, kesehariannya bagaimana, akhlaknya bagaimana, hidupnya bagaimana, pakaiannya gimana, makannya gimana, tidurnya bagaimana, ibadahnya bagaimana, ya. Semua itu menjadikan kita insya Allah menjadi bahan penting sekali buat kita untuk mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau nggak kenal sama Nabi Muhammad,
maka dia tidak akan bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan bisa mengamalkan ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itu penting ya buat kita untuk mempelajari ini semua ya syabab. Maka perhatikanlah dengan baik pelajaran ini, hadis-hadis yang kita baca ini diperhatikan dengan baik, dipelajari dengan ikhlas dan juga dalam rangka untuk membangun cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, hatta la nutil alaikum fil muqaddimah. Kita kemarin sudah sampai pada bab maja'a fi ibadati Rasulillah SAW dan hadis ke 262 kemarin ya. Terakhir yang kita baca hadis nomor 262 di halaman 107. Nah, sekarang kita masuk pada hadis yang berikutnya yaitu hadis nomor 263 dan seterusnya. Nah, اقرأ أولا الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي في كتاب الشمائل محمدية قال حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل عن عائشة قالت عن ماذا؟ عن عائشة لا عن أبي المتوكل نعم عن عائشة قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة. استمر. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء قيل له وما هممت به قال هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم. استمر. حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا جرير عن الأعمش نحوه. نعم. طيب. الحديث الأول رقم 263. Al-hadits rawahu Aisyah ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata qalat qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ayatin minal Qur'ani lailatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat qiyamul lail dengan membaca satu ayat saja dan itu sepanjang malam. Gimana? Artinya satu ayat itu diulang-ulang terus dan itu dilakukan sepanjang malam. Ini menunjukkan kepada kita dalil apa? Bahwa dalam sholat qiyamul lail, dalam sholat malam itu boleh ya mengulang surat yang sama atau ayat yang sama. Umpamanya kamu hafalnya cuma surat Al-Ikhlas umpamanya ya, kamu sholat sunnah rakaat pertamanya Al-Ikhlas, rakaat keduanya Al-Ikhlas lagi, nggak apa-apa ya. Atau membaca di satu rakaat itu dengan satu ayat tapi diulang. Tentu diulangnya Rasulullah SAW di sini adalah ma'at tadabbur, bukan pengulangan yang sifatnya karena lalai atau karena main-main, apalagi naudzubillah. Tapi beliau mengulang ayat tersebut karena mentadaburi ayat yang diulang tersebut. Maka kalau kita lihat di dalam riwayat yang lain dari Ibnu Majah yang menceritakan ayat mana yang dibaca oleh Rasulullah SAW adalah firman Allah Subhanahu wa taala, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya. Jadi ayat ini diulang oleh Rasulullah SAW, lalu direnungi, ditadaburi. Ya. Tentu ayat ini maknanya dalam sekali
bagaimana kerasnya ataupun ancaman azab Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang ingkar atau orang-orang kafir di kalangan orang mukmin, di kalangan manusia, ya. Tetapi kemudian beliau sangat mengulang-ulang ini karena berharap intaghfir lahum, ya, supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni umatnya, dan diulang terus dan itu sepanjang malam. Nah, ada yang mau ngamalkan ini? Ya. Nah, tapi pelajaran yang kita ambil dari sini, pertama kita lihat bahwa boleh, berarti diulang tuh boleh. Yang kedua kita melihat bagaimana sabatnya Rasulullah, kesungguhannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah. Jadi sholat itu ya syabab adalah sarana hubungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seorang hamba itu bagaimana dia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, berkomunikasi hariannya sama Allah, itu ya sholat. Itu yang paling utama. Kemudian berikutnya nanti ada tilawatul Quran. Tilawatul Quran, kita baca Al-Quran itu adalah apa? Kalamullah yang kita baca, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan itu semuanya untuk kita. Jadi itu menjadi salah satu daripada sarana komunikasi kita sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang lebih jauh dari itu adalah pada saat sholat. Kenapa? Karena saat sholat itu seorang hamba itu dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang begitu sempurna. Apalagi kalau itu dilakukan dalam qiyamul lail. Ya. Begitulah, hadza sya'nu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza sya'nul ulama, wa hadza sya'nus salihin. Ya, makanya para ulama dan para solehin itu nggak pernah mereka meninggalkan qiyamul lail itu. Bagi mereka qiyamul lail itu sudah kebutuhan harian. Dekatnya hati seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala adalah terhiburnya ketika seorang itu berada di dalam sholatnya. Makanya Rasulullah itu kalau mau sholat, Rasulullah SAW itu memerintahkan Bilal itu, kadang beliau tidak memerintahkan Bilal dengan kata-kata aqimis shalah, tetapi apa? Arihna ya Bilal. Bilal itu kan muadzinnya yang selalu qomat Bilal. Ya, arihna, istirahatkan kami wahai Bilal. Artinya apa? Kalau sholat itu dalam keadaan beliau sedang istirahat. Begitulah yang beliau ajarkan kepada kita. Makanya bagaimana sholat yang betul-betul menjadikan menjadikan sebuah hiburan bagi hati kita adalah sholat yang dilakukan dengan khusyuk, yang memahami bacaan-bacaannya, yang mengikuti gerak-geraknya, memahami maksud-maksud daripada geraknya. Berdiri menghadap siapa? Menghadap kiblat, Ustaz. Menghadap kiblat itu menghadap siapa, tujuannya? Ya. Ya syabab, dalam ibadah-ibadah kita ini catat baik-baik. Dalam ibadah-ibadah kita itu Allah Subhanahu wa taala tidak melihat zahir perbuatannya. Ya. Ini seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin madza yanaluhu taqwa minkum." Ya kan? Dalam hal nusuk, ya, kurban, Allah Subhanahu wa taala enggak ngambil dagingnya, enggak ngambil darahnya. Tujuannya bukan masalah daging ataupun darah. Dalam kita berkurban itu menumpahkan darah, numpahkan kayak apa begitu, enggak. Wah, ngeri banget ibadahnya kok numpahkan darah. Loh, bukan itu yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Yang Allah inginkan adalah yanaluhu taqwa minkum. Yang Allah inginkan dari kalian adalah takwanya. Bagaimana kalian melaksanakan ibadah kurban tersebut? Karena ibadah kurban yang kita jalankan itu kan ada cerita awalnya dahulu. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam, yang saat itu disuruh menyembelih siapa? Anaknya Ismail. Ya, itu perintah yang berat yang saat itu beliau harus hadapi sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beliau dengan takwanya, dengan taatnya sama Allah Subhanahu wa taala, beliau sami'na wa ata'na dan beliau laksanakan. Begitu juga Ismail putranya yang memiliki iman yang begitu kuat. Ya. Ketika diberitahu oleh bapaknya bahwasanya aku menyembelih engkau wahai Ismail. Apa jawabannya? Ya, fandur madza tara. Ya, laksanakan apa yang
apa yang telah engkau lihat itu, perintah itu laksanakan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan menemukan aku di antara hamba-hamba yang sabar. Mau disembelih, ya, beliau sabar. Dan sampai pada peristiwanya ketika Ismail sudah ditidurkan, sudah dibaringkan, dan sudah diletakkan pisau di lehernya. Ismail dan Ibrahim belum tahu nanti akan diganti dengan seekor kambing. Itu belum tahu. Taunya ya sudah, ini bakal disembelih nih anak. Si Ismail, ya, Nabi Ismail alaihissalam juga taunya bahwasanya dia akan disembelih demi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kemudian pada saat sudah mau dilaksanakan hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan wa fadainahu bidzibhin azim. Ya. Lalu apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari peristiwa semua itu? Yang Allah inginkan adalah bagaimana Ibrahim dan Ismail membuktikan takwanya, taatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa. Ya. Dan itulah bentuk ibadah. Dan begitulah semua bentuk ibadah seorang hamba pada Allah Subhanahu wa taala itu adalah semangatnya di dalam melaksanakan ketakwaannya sama Allah. Dan nusuk dilakukan dari demikian. Allah sudah jelaskan langsung. Allah nggak makan dagingnya, Allah nggak minum darahnya. Buat apa? Itu semua adalah makhluk Allah. Allah nggak makan, nggak minum. Ya, Allah Subhanahu wa taala ghaniyun 'anil akli wala syurbi wala, ya. Allah Subhanahu wa taala nggak makan, nggak minum, nggak butuh makan, nggak butuh minum dari apapun. Masa mau dimakani darah, mau dimakani daging? Ya, enggak. Tapi Allah sudah bilang walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Tapi Allah Subhanahu wa taala mendapatkan dari kalian takwanya, taatnya kalian di dalam melaksanakan nusuk itu dalam rangka untuk mengikuti syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, yang berawal dari saat itu disyariatkan kepada Ibrahim alaihissalam. Fahimtum ya syabab? Ya, itu hakikat ibadah itu seperti itu. Makanya semua bentuk ibadah nanti urusan pelaksanaannya, bentuk pelaksanaannya itu hanyalah urusan-urusan yang sifatnya bentuk di duniawi. Sholat kita disuruh menghadap apa? Sholat kita menghadap apa? Masa nggak tahu sih? Menghadap apa? Dijawab yang tegas dong ya syabab. Antum rijal, Allah yahdikum. Menghadap apa? Kiblat itu apa? Ka'bah, iya kan? Disuruh menghadap Ka'bah. Ka'bah itu apa? Bangunan dari batu. Iya enggak? Bangunan dari batu. Makanya orang-orang kafir yang suudzon sama kita, mereka bilang, "Alah, orang-orang Islam itu apa sih? Nyerang-nyerang orang nyembah berhala batu-batu." Padahal mereka sendiri kalau rukuk sujud juga menghadap batu. Begitu mereka bilang. Benar enggak itu? Benarkah kalau kalian rukuk dan sujud dalam sholat itu sedang menyembah Ka'bah? Bukan. Ya, bukan. Zahirnya kelihatannya memang sedang sujud dan rukuk pada Ka'bah. Zahirnya orang kalau sedang tawaf itu ya, ngiter-ngiteri Ka'bah. Zahirnya ketika orang sedang berada di multazam itu ya menempelkan badannya dan dirinya ke Ka'bah. Batu-batu yang ada di bangunan tersebut. Padahal batu-batu itu bukan batu-batu apa, itu batu-batu yang dibangun oleh manusia. Ya. Orang rebutan untuk mencium Hajar Aswad. Ya kan? Ngapain itu batu yang entah katanya dari langit dan sebagainya. Intinya itu batu, makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam ibadah yang kita lakukan itu yang paling penting justru makna ruhiyahnya, yaitu yanaluhut taqwa minkum. Makanya kalau kita sholat, kita menghadap kiblat, secara zahir seakan-akan kita menghadap ke Ka'bah batu-batu itu, tetapi hakikatnya kita sholat selalu lillahi ta'ala. Ya, sholatnya selalu lillahi ta'ala. Tidak sholat kepada kiblatnya, tidak kepada Ka'bahnya, bukan rukuk dan sujud dalam arti kata menyembah Ka'bahnya. Sama dengan tadi. Ya, makanya ketika kita sholat, ya, dan Rasulullah SAW sendiri kalau sholat betul-betul merasakan sholat adalah waktu di mana beliau merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah harusnya kondisi kita ketika kita
Sholat. Rasulullah sampai menata hal-hal segala dalam sholat, soft umpamanya. Selalu kalau dalam sholat, sebelum sholat beliau ngimami, beliau selalu mengingatkan para jamaahnya apa? Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Kenapa kok demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan itu satu, ya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mencintai soft-soft yang tertata rapi. Dan ini juga nanti akan memberikan pelajaran buat kita ya syabab. Saat kita berada dimanapun, ya, Allah mencintai orang yang bekerja tertata dengan rapi. Antum nanti kalau tugas dakwah atau apa dan sebagainya ditata yang rapi pekerjaan dakwah antum, ya, supaya dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Barisannya ditata yang rapi. Siapa yang jadi pimpinannya, siapa yang jadi pembantunya dan sebagainya, semua harus melaksanakan sesuai tugasnya masing-masing. Begitu. Itu pelajaran yang kita ambil dari sholat yang setiap hari kita lakukan. Ya, Islam ini mengajarkan disiplin, Islam mengajarkan hidup berjamaah. Ya, taat kepada pimpinannya, pada imamnya. Kalau imamnya ruku, semua harus ruku. Kalau ada yang nggak ruku, maka dia batal sholatnya. Ya, imamnya sujud, semua harus sujud. Kalau ada yang nggak mau sujud dan dia berdiri terus begitu, maka batal sholat jamaahnya batal. Ya, nggak bisa dipakai. Paham? Itu yang diajarkan. Karena memang apa makna-makna ruhiyah yang kita inginkan. Menghadap Allah Subhanahu wa taala ketika berdiri. Ruku, kita merendahkan tubuh kita, menunjukkan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sujud, ya, kita meletakkan bagian yang paling tinggi dari tubuh kita, yaitu dahi kita. Ya, di mana? Di bagian yang paling rendah, di tempat di mana kita berpijak. Dan itu tidak kita lakukan kecuali hanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kita merendah serendah-rendahnya di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah katakan, inna aqrabu ma yakunul abdu ila rabbih fi sujudihi. Sesungguhnya yang paling dekat, posisi paling dekatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah pada saat dia sujud. Ya, pada saat dia sujud. Makanya waktu sujud itu menjadi waktu yang sangat mustajab dalam doa. Karena apa? Itu adalah mauqif yang dimana antum paling merendahkan diri antum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara sarana supaya doa itu mustajab ya syabab, itu kita itu merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebutkan, ya Allah, sungguhnya aku adalah lemah, sungguhnya aku membutuhkan, sungguhnya aku adalah hamba yang sangat membutuhkan. Hanya Engkaulah yang bisa membantu aku, hanya Engkaulah yang maha kuat, Engkaulah yang bisa memberikan segala apa yang aku minta. Terus kita rendahkan diri kita, tapi kita puji Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya. Itu menjadi sarana supaya apa? Doa kita mustajab. Dan begitulah semua dalam sarana ibadah kita. Makanya ketika sholat, ya, hadirkan hati kita, fahami makna-makna yang terkandung di dalam semua gerakan-gerakan ibadah sholat tersebut. Nanti kamu akan menikmati sholat itu sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lebih lagi ketika bacaan sholat itu kita hadirkan di situ tadabbur kita terhadap ayat-ayat yang kita baca. Itu nanti nggak terasa seperti yang dalam riwayat ini. Ya, Rasulullah mengulang-ulangnya. Karena terus seperti itu, maka Rasulullah hanya mengulang satu ayat itu bahkan sampai sepanjang malam, kata Aisyah. Ya, diulang-ulang terus. Kenapa? Karena beliau betul-betul mentadaburi maknanya. Ya, nggak terasa. Nanti di dalam berbagai sholat-sholat beliau, khususnya Qiyamul Lail, panjang bacaannya. Kenapa? Karena beliau tenggelam di dalam bacaan tersebut. Ya, kita kalau sholat, khususnya kalau kita sangat memahami apa yang dibaca, penuh dengan tadabbur dengan apa yang kita baca, itu nggak terasa. Sholat itu nggak terasa. Mau berdiri selama manapun itu nggak terasa. Capeknya itu nggak ada. Kenapa? Karena kita akan terbawa dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang itu semakin dia berilmu, semakin banyak faham dengan Al-Qur'an, semakin banyak faham dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka dia akan semakin khusyuk. Ya, memiliki khasyah pada Allah Subhanahu wa taala yang lebih. Allah katakan, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama."
Sesungguhnya yang memiliki khasyah sama Allah Subhanahu wa taala adalah hamba-hamba yang memiliki ilmu. Kenapa? Ilmunya membimbing dia ke sana. Ilmu tafsirnya, ilmu pemahaman terhadap ayat-ayat Allah itu, ilmu asbabun nuzulnya, ilmu hikmah-hikmah tadabbur dalam ayat-ayat itu akan mengantarkan dia untuk semakin khusyuk di dalam ibadah dia pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, begitulah keadaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam ibadah beliau. Karena apa? Karena hikmah beliau betul-betul bisa menikmati ibadahnya tersebut, karena betul-betul bisa menjalaninya dengan sebenar-benarnya. Ya. Nah, kemudian hadis yang berikutnya, hadis berikutnya 264, hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Qala Shallaitu lailatan ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amri su'in. Ya, Abdullah bin Mas'ud bercerita, beliau mengatakan suatu malam aku sholat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau terus berdiri, maksudnya berdirinya lama, hatta hamamtu bi amri su'in, sampai aku berpikir dengan suatu pikiran yang tidak baik, pikiran yang buruk. Qila lahu, dikatakan, ditanyakan kepada Abdullah bin Mas'ud ketika itu, apa pikiran buruk yang kau maksud itu wahai Ibnu Mas'ud? Beliau mengatakan, wa ma hamamta bihi? Qala hamamtu an aquda wa ada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Aku berpikir saya pengen duduk dan saya tinggalkan Rasulullah SAW dari sholatnya. Saya meninggalkan Rasulullah dari sholatnya. Saking lamanya berdiri. Artinya Abdullah bin Mas'ud merasa capek. Kenapa? Tingkat kekhusyuan yang ada pada beliau tidak sekuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika berdirinya lama, Abdullah bin Mas'ud merasa berat. Ya, ketika itu merasa berat sampai kepikiran, waduh ini kok gak ruku-ruku nih, capek juga nih. Jadi sampai apa? Beliau kepikiran mau meninggalkan sholat. Ya, walaupun saat itu peristiwanya beliau tidak meninggalkan sholat, karena para sahabat ketika mereka bisa berduaan sholat bersama dengan Rasulullah SAW, wah itu suatu karomah atau suatu kemuliaan yang besar, ya kan? Bisa berduaan sholat bersama dengan Rasulullah SAW. Tapi yang namanya orang punya keterbatasan, ya, dia merasa berat sehingga kadang-kadang dia berpikir hamamtu, katanya, aku berpikir untuk meninggalkan Rasulullah SAW. Ini menunjukkan kepada kita betapa lamanya, panjangnya berdirinya sholatnya Rasulullah SAW. Nah, hadits yang atau riwayat yang berikutnya hanya sanad penguat bagi riwayat yang sebelumnya. Istamir. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari, haddatsana Ma'an, haddatsana Malik an Abi Nadr an Abi Salamah an Abi Salamah an Aisyah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli jalisan fayaqra'u wa huwa jalisun fa idza baqiya min qira'atihi qadru ma yakunu 30 aw 40 ayatan qama faqara'a wa huwa qa'imun thumma raka'a wa sajada thumma sana'a fil raka'ati tsaniyati mithla dzalika. Naam. An Aisyah anna Nabi SAW kana yusalli jalisan fayaqra'u wa huwa jalisun. Nah, ini beliau mengatakan bahwa Aisyah mengatakan bahwa Nabi SAW sholat, ya, maksudnya di sini masih dalam sholat qiyamul lail, ya, masih dalam sholat sunnah, bukan sholat wajib. Wa huwa jalisun, ya, dan beliau dalam keadaan duduk. Fayaqra'u wa huwa jalisun, ya, sedangkan beliau membaca, maksudnya membaca dalam berdirinya, dalam sholatnya itu, sedangkan beliau dalam keadaan duduk. Fa idza baqiya min qira'atihi qadru ma yakunu 30 aw 40 ayatan qama faqara'a wa huwa qa'imun. Kalau nanti dari bacaannya itu tersisa sekitar 30 atau 40 ayat, beliau berdiri lalu kemudian membacanya dalam keadaan berdiri. Tsumma raka'a, kemudian setelah itu beliau ruku' wa sajada, dan sujud. Tsumma sana'a fir raka'ati tsaniyati mithla dzalik, kemudian beliau melakukan hal yang sama pada rakaat yang berikutnya. Ini soal bagaimana melaksanakan sholat sunnah dalam keadaan duduk. Kalau dalam sholat wajib, ya syabab, itu untuk sholat dalam keadaan duduk itu disyaratkan harus punya uzur. Tapi hal itu tidak berlaku di dalam sholat-sholat sunnah.
Ya, jadi dalam sholat sunnah antum mau melaksanakan langsung dalam keadaan duduk, la ba'sa bi. Dalilnya mana ini? Ya. Loh, ini kan khusus qiyamul lail Ustaz. Enggak, ini sholat sunnah. Qiyamul lail kita berbicara soal sholat sunnah, ya. Tetapi beliau melaksanakan ini memang di sholat qiyamul lail, ya. Dan kemudian beliau membaca bacaan, lalu kalau dari bacaannya itu tersisa sekitar 30 sampai 40 ayat, nanti beliau berdiri. Jadi awalnya duduk, ya, mau baca surat Al-Baqarah nih, sampai akhir sebelum 30 ayat atau 40 ayat sebelum akhir, nanti beliau berdiri membaca, lalu kemudian ruku dan sujudnya seperti mana biasa dalam keadaan dia berdiri. Ya, ini dilaksanakan atau dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tentu di sini Al-Imam An-Nawawi bahkan menyebutkan tentang ijma' di dalam masalah ini. Para ulama semua ijma' mengatakan bahwasanya boleh sholat sunnah dalam keadaan duduk tanpa udzur. Ya, artinya nggak harus dalam keadaan sakit. Ya, atau harus menunggu capek, enggak juga. Artinya kalau antum mau melaksanakan qiyamul lail sambil duduk boleh, nggak ada masalah. Tapi jangan ketiduran ya. Nanti qiyamul lail sambil duduk, tapi duduk sebentar malah tidur. Ya, khusyuk sekali sholatnya, masya Allah gitu sampai adzan subuh. Ternyata mimpi ke alam mana yang berbeda. Nah, ini lain cerita. Ya, Rasulullah SAW sholat tetap khusyuk walaupun dalam keadaan duduk. Ya. Nah, istamir. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, haddatsana Ahmad bin Mani'in, haddatsana Husaimun, haddatsana Khalidun al-Hadda'u an Abdullah bin Syaqiq. Haddatsana Khalidun al-Hadda'u an Abdullah bin Syaqiq qala sa'atu Aisyah an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an tatawwu'ihi faqalat kana yusalli laylan tawilan qa'iman wa laylan tawilan qa'idan fa idza qara'a wa huwa qa'imun raka'a wa sajada wa huwa qa'imun wa idza qara'a wa huwa jalisun raka'a wa sajada wa huwa jalisun. Nah, ada hadis akhar yang menguatkan tentang hadis yang pertama tadi itu. Dari Aisyah radhiyallahu anha lagi, beliau mengatakan, ya, beliau ditanya tentang bagaimana salat tatawwu'-nya Rasulullah SAW. Apa itu salat tatawwu'? Salat-salat sunnahnya Rasulullah SAW. Faqalat kana yusalli lailan tawilan qa'iman. Adalah Rasulullah itu salatnya dulu malam dan panjang. Wa lailan tawilan qa'idan. Dalam keadaan berdiri, ya, malam panjang dalam keadaan qa'iman, berdiri. Wa lailan tawilan qa'idan, dan malam salatnya malam panjang dalam keadaan duduk. Fa idza qara'a wa huwa qa'imun, apabila beliau membaca dalam keadaan berdiri, raka'a wa sajada wa huwa qa'imun, rukuk dan sujudnya dalam keadaan berdiri. Maksudnya rukuk dan sujud ala salat berdiri, begitu ya. Wa idza qara'a wa huwa jalisun, apabila beliau membacanya itu dalam keadaan duduk, raka'a wa sajada wa huwa jalisun, maka rukuk dan sujudnya ala salat yang duduk. Tahu ya bedanya kan? Kalau rukuk dalam keadaan berdiri seperti yang biasa kita lakukan. Kalau rukuk dalam keadaan sholat duduk bagaimana? Membungkukkan badan. Kalau sujudnya sama dengan sujud dalam keadaan berdiri. Paham tuh? Jadi kalau membacanya beliau bacaannya itu dalam keadaan berdiri, maka beliau rukuk dan sujudnya dalam keadaan berdiri. Gitu, sama dengan sholat yang berdiri. Dan begitulah kalau dalam keadaan duduk. Ya, ini dalil bahwa Rasulullah SAW melaksanakan sholat qiyamul lailnya atau sholat-sholat sunnahnya kadang-kadang dalam keadaan duduk, ya. Tapi sebab ada satu hal yang perlu kita catat, yaitu bahwasannya pahala ibadah itu ala qadri thiqalihi. Pahala di dalam Allah Subhanahu wa taala membalasi suatu amal itu dengan tingkat beratnya. Semakin berat suatu amal, maka semakin besar pahalanya. Ingat baik-baik. Jadi ini soal berdiri, duduk dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Rasulullah mengajarkan ini bisa jadi di antara hikmahnya adalah karena ingin meringankan umatnya. Tetapi kalau seorang sekarang sholat
qiyamul lail umpamanya karena bermalas-malasan lalu dia dengan duduk, itu sudah lain cerita. Ya. Bukan ini yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahim tuh? Bukan ini yang dimaksud. Ini Rasulullah mengajarkan untuk meringankan buat umatnya. Tapi kalau kemudian umatnya malah meniru ini karena kemalasan, nggak ada. Rasulullah nggak pernah ngajari orang malas. Ya, justru kita selalu didorong bahwa setiap amal itu apabila semakin berat dilaksanakan maka semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ya, maka hendaknya setiap orang berlomba untuk mengejarnya. Mengejar pahala yang semakin besar, mengejar tingkat surga yang semakin tinggi, berlomba-lomba. Apa amal yang semakin berat dilaksanakan dalam keadaan berat, tidak apa-apa, bismillah, yang penting pahalanya semakin besar. Tapi dengan demikian Rasulullah mengajarkan ini karena ingin memberikan rukhsah kepada umatnya supaya ternyata kalau sholat mau sambil duduk juga boleh, begitu ya. Nah, tinggal bagaimana pilihan ada di diri antum sendiri ketika mau melaksanakan. Kalau antum merasakan bahwasanya saya pengennya tetap dalam keadaan berdiri, dan itu adalah bentuk yang namanya azimah. Ya, azimah itu artinya ada azam di dalam diri. Pokoknya saya sesempurna mungkin, saya pengennya begini. Tapi kamu capek, nggak apa-apa. Nah, maka dari situ Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala tambahan buat kamu. Ya. Tapi kalau kamu mau ambil rukhsah yang Rasulullah ajarkan, ya sholat dalam keadaan duduk dan sebagainya, silakan, nggak ada masalah. Ya, boleh-boleh saja, tetapi tentu nilai pahalanya akan berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang ya selalu berusaha. Ya, kita diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berusaha ketika ada kesempatan amal apapun maka kita lakukan amal itu dengan sebaik-baiknya. Semampu kita. Mastata'tum. Lalu dengan itulah Allah Subhanahu wa taala akan menilai kita. Ya. Tingkatan kita itu nanti akan bersama dengan sejauh mana amal kita itu nanti dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang banyak amalnya, semakin tinggi nilainya di sisi Allah. Kenapa surga itu harus bertingkat-tingkat? Apa yang membuat surga, penghuni surga itu berbeda-beda tingkatan? Ya amalnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan dunia ini untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah katakan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang amalnya paling baik. Ya. Makanya Allah hadirkan dunia ini, diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini dengan segala pernik-perniknya yang ada di dunia ini. Ayo hiduplah kamu, dan ini menjadi ujian. Lalu siapa di antara kamu yang bisa hidup lalu kemudian mengisi hidupnya dengan amal, dan bukan hanya sekadar amal tapi menjadi yang paling ahsan, yang paling baik, maka dia akan mendapatkan puncaknya surga Firdausal A'la. Ya. Jadi silakan berlomba-lomba, ya, orang berlomba-lomba. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin madza 'arduhas samawati wal ard uiddat liman lil muttaqin. Ya, dan berlomba-lombalah kalian, ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala sama kita. Berlomba-lombalah kalian, bersegera-segeralah, berlarilah, ya, ila maghfiratin minallah, ya, min rabbikum, mencari keampunan dari Rabbmu. Cari pintu-pintu keampunannya Allah Subhanahu wa taala. Cari pintu-pintu pahalanya, cari pintu-pintu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Berlomba-lombalah untuk itu, walaupun hanya dengan imatatul adza anit tariq. Walaupun hanya sekadar dengan menyingkirkan batu kecil dari jalanan atau duri atau apa dari jalanan. Itu ada pahalanya. Ya, makanya antum kalau ada amal apapun jangan malah melengos. Ya, ada kotor, masjid kotor, langsung inisiatif bersihkan. Niatkan semua untuk mencari pahala. Kenapa? Masjid itu rumahnya Allah. Ya kan? Kalau ada yang enggak benar, ya, maka segera perbaiki. Niatkan untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terus seperti itu namanya apa? Ihtisab. Ya, ihtisab, minta sama Allah Subhanahu wa taala diberikan pahala dan nilai kemuliaan pada kita pada setiap apa yang kita lakukan. Jadi bukan hanya pada ibadah-ibadah yang sifatnya mahdhah saja orang beramal. Orang kita disuruh bermusaraah, bersegera-segera untuk menuju kepada tingkatan-tingkatan di surga, ya, berlomba-lomba menuju pada tingkatan yang lebih tinggi. Dengan apa? Dengan amal-amal yang sifatnya ghairu mahdhah juga.
yang di luar daripada ibadah-ibadah mahdoh. Ya, di luar sholat, di luar puasa, di luar zakat, di luar apa semua masih banyak bisa kita lakukan. Teman kamu kesulitan bawa barang, kamu datang, kemudian kamu bantu dia, niatkan untuk lillahi ta'ala mendapatkan pahala, kamu dapat pahalanya. Ya, ada teman kamu yang sedang sedih, kamu datangi, kemudian kamu hibur dia, kamu dapat pahala. Ngelihat teman kamu, kamu senyum sama dia, kamu dapat pahala. Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah, begitu. Jadi semua berlomba-lomba untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seharusnya seorang hamba. Ya. Makanya ketika Rasulullah mengajarkan di dalam hal ini, konteksnya kita sedang berbicara tentang sholat, Rasulullah mengajarkan tentang adanya sholat duduk, adanya sholat berdiri, itu bukan sebagai fasilitas bagi orang malas, bukan. Ya, tetapi itu adalah bentuk jawazan, bayanan lil jawaz, untuk menunjukkan kepada kita bahwa itu boleh dilakukan demikian jika kamu mau, dan tentu seseorang akan tetap berusaha untuk melaksanakan ibadahnya dalam keadaan yang lebih afdol dan lebih baik. Ya, yang paling baiknya bagaimana? Ya. Begitu, karena dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan apa? Pada sungguhnya sholat itu dilaksanakan dalam keadaan berdiri. Barang siapa yang sholatnya dalam keadaan duduk, maka pahalanya setengah. Dan barang siapa yang sholatnya dalam keadaan berbaring, maka dia mendapatkan setengah pahala dari sholat duduk. Nah, itu penilaian ya yang diajarkan oleh Rasulullah atau disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Ya. Jadi intinya harus ada azimah. Azimah itu ada semangat untuk melaksanakan apa yang paling afdol dan paling baik di dalam diri kita, dalam rangka untuk mengejar nilai-nilai kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sama kita semuanya. Nah, lanjut. Ahsanallahu ilaikum, qala rahimahullah. Haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari, haddatsana Ma'an, haddatsana Malik, an Ibn Shihab, an Sa'ib bin Yazid, an al-Muttalib bin Abi Wada'ah as-Sahmi, an Hafsah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi suhbatihi qa'idan wa yaqra'u bis surati wa yurattiluha hatta takuna atwala minha. Nah, hadis kali ini dari Hafsah. Ya, Hafsah binti Umar bin Al-Khattab, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi subhatihi qa'idan wa yaqra'u bis surati wa yurattiluha. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau sholat dalam subhahnya, sholat subhah itu bertasbih, sholat untuk bertasbih. Maksudnya apa? Sholat apa? Sholat sunnahnya. Sholat sunnahnya Rasulullah SAW atau sholat nafilahnya Rasulullah SAW. Qa'idan wa yaqra'u bis surati wa yurattiluha. Dalam keadaan duduk, kemudian beliau membaca satu surat, wa yurattiluha, dan membacanya dengan tartil. Ya, bacaan tartil adalah bacaan yang sedang, tidak cepat tapi juga tidak lambat, dengan menjaga tajwidnya. Ya, bacaan-bacaan itu dibaca dengan benar, itu namanya bacaan tartil. Hatta takuna atwala minha. Ya, jadi bacaannya itu akhirnya terasa sholatnya itu terasa lebih panjang dari sholat yang kalau tidak dibaca dengan tartil atau agak bacaannya cepat. Ya, jadi dengan bacaannya tartil pelan gitu ya ketika sholat qiyamul lailnya itu, lalu kemudian terasa sholatnya itu lebih panjang karena bacanya pelan, agak pelan dengan tartil berbanding kalau dibacanya yang cepat begitu. Ya, nah ini menunjukkan pada kita ya sholat dalam keadaan duduk dan kemudian bacaannya dengan tartil. Ya, karena kita kadang-kadang kalau sholat pengennya kan cepat-cepat bacanya itu, ya nggak? Sholat sunnah, qiyamul lail atau sholat sunnah kadang-kadang kita bacanya pengennya cepat-cepat gitu bacaannya, sehingga tidak dibaca dengan tartil. Padahal Rasulullah membaca dengan tartil. Apalagi tadi kita baca riwayat Rasulullah dengan satu ayat mengulang-ulangnya, artinya betul-betul full tadabbur. Ya, bacaannya itu full tadabbur betul, mengikuti.
Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah itu membaca surat, kalau membaca tentang surga ya maka beliau menangis, kalau berbicara membaca tentang neraka maka beliau menangis, ya kalau berbicara tentang ancaman dan murka Allah, membaca tentang ancaman murka Allah beliau menangis, ya begitu, karena mengikuti apa yang dibaca. Ya, insyaallah nuwasil fil majlis al-qadim insyaallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.